Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini anak-anak dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pendidikan tarikh pada pagi ini, persiapkan diri anak-anak dengan sebaik-baiknya. Persiapkan juga alat tulis sehingga anak-anak bisa mengikuti pelajaran tarikh pada pagi ini dengan maksimal. Selanjutnya, mari kita buka pelajaran tarikh pada pagi ini dengan bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Pada kesempatan sebelumnya anak-anak telah belajar tentang cara penyebaran Islam di Indonesia. Setidaknya ada 5 cara yang dilakukan dalam upaya menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, melalui perdagangan. Kemudian yang kedua dengan cara pernikahan. Yang ketiga dengan cara pendidikan. Selanjutnya dengan cara seni dan budaya. Dan yang terakhir dengan cara politik. Kesimpulannya, agama Islam masuk ke Indonesia semuanya dilakukan dengan cara yang damai. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, ada banyak sekali bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di sini kita akan belajar tentang 4 bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya silakan dibuka buku paketnya halaman 12. Kita akan menyimak bersama. Ya, ada 4 bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah makam kubur. Makam kubur ini kita bisa lihat dari makam kubur Fatimah binti Maimun bin Hibatillah di Leran Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada tanggal 5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Dari makam kubur tersebut kita bisa melihat bahwa batu nisannya tertulis dengan bahasa Arab dengan model kaligrafi Kufik Timur. Selain itu, bukti makam kubur lainnya yakni makam kubur Sultan Malik As-Salih di Gampong Samudra Pasai, Aceh. Beliau wafat pada abad ke-9. Dan tulisan di batu nisannya pun tertulis dengan bahasa Arab model sulus. Juga makam-makam kubur lain seperti Sultanah Nasriyah, makam kubur Maulana Malik Ibrahim, dan makam kubur para pendahulu Islam yang menggunakan tulisan Arab di nisan makam kuburnya. Bukti yang kedua adalah bangunan. Bangunan di sini masih terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah masjid, yang kedua adalah keraton atau istana. Nah, anak-anak, masjid adalah peninggalan Islam yang sampai saat ini masih sering kita temui di beberapa kota yang bersejarah. Seperti Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid Banten, Masjid Surakarta. Kalau di Yogyakarta kita bisa melihat Masjid Kota Gede atau Masjid Kauman Yogyakarta. Masjid-masjid kuno ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan masjid modern sekarang ini ya. Kalau masjid-masjid kuno mereka mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh masjid modern sekarang ini. Di antaranya, denahnya berbentuk bujur sangkar atau segi 4 memanjang seperti itu. Kemudian atapnya, kalau masjid kuno mereka menggunakan atap yang bertumpang atau bersusun, tidak menggunakan kubah seperti masjid modern yang sering dibangun pada saat ini. Selanjutnya terdapat serambi di bagian depan dan samping masjid. Halamannya dikelilingi tembok dengan dipasang gerbang, dan yang terakhir di sekitar masjid biasanya terdapat kolam-kolam air. Berbeda kan dengan masjid modern yang sering dibangun pada saat ini? Kemudian bukti bangunan yang kedua adalah keraton atau istana. Keraton tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal seorang raja, tapi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Dulu sebelum Islam datang ke Indonesia,
keraton-keraton ini dikuasai oleh agama Hindu atau Buddha, sehingga mereka menganggap bahwa beberapa bagian yang ada di keraton memiliki fungsi khusus terhadap pemujaan dewa atau raja. Namun setelah Islam datang, selain sebagai tempat tinggal raja atau sultan, halaman keraton digunakan sebagai tempat makam para wali sebagai penyebar agama Islam di Indonesia. Bangunan-bangunan kerajaan Islam biasanya menggunakan kayu dan batu. Contohnya keraton Kerajaan Aceh, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kasunan Surakarta, atau yang sering kita lihat juga adalah Keraton Kesultanan Yogyakarta. Bukti selanjutnya adalah ragam hias. Biasanya ragam hias terdapat bentuk-bentuk kaligrafi yang indah. Kaligrafi ini menyerupai bentuk tumbuhan, binatang, dan makhluk hidup lainnya. Selain kaligrafi, ada juga relief-relief bertulisan Arab yang terdapat pada dinding-dinding masjid dengan bentuk seperti makhluk hidup, seperti gajah, ular, kepiting, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ragam hias juga terdapat pada naskah-naskah kuno yang diberi gambar seperti burung, ikan. Dari sekian bentuk ragam hias yang ada di Indonesia, ragam hias yang berasal dari daerah Timur Tengah sudah bercampur dengan tradisi atau budaya yang ada di Indonesia dan menghasilkan ragam hias yang baru. Jadi ada banyak sekali bukti-bukti ragam hias. Salah satunya ciri khususnya yakni terdapat tulisan kaligrafi yang menjadi ciri khusus yang dimiliki oleh agama Islam. Bukti yang terakhir adalah tata letak kota. Tata letak kota biasanya mengatur bangunan-bangunan atau lokasi strategis seperti keraton, masjid, alun-alun, pasar, pemukiman penduduk, dan tempat-tempat yang lainnya. Sebagai contohnya mungkin anak-anak bisa melihat di daerah istimewa Yogyakarta. Bangunan keraton berdekatan dengan bangunan-bangunan yang strategis, bukan? Di sebelah selatan dan utara keraton terdapat alun-alun yang sangat luas. Nah, alun-alun itu biasanya digunakan sebagai tempat untuk merayakan sesuatu. Kemudian di sebelah barat alun-alun ada masjid yang berfungsi sebagai pusat keagamaan dan dakwah agama Islam. Kemudian di sebelah utara alun-alun terdapat pasar induk Beringharjo yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Nah, jika anak-anak berjalan-jalan keluar kota selain kota Yogyakarta, maka tata letak kota ini sering kita jumpai dan tata letak kota ini hampir sama. Dalam sebuah pusat kota pasti terbangun sebuah bangunan pusat pemerintahan kota, entah itu keraton kah atau bangunan pemerintahan daerah. Kemudian di depan bangunan pemerintahan daerah tersebut pasti ada alun-alun yang bisa digunakan untuk merayakan sebuah perayaan. Dan tidak luput lagi di sebelah barat alun-alun pasti terdiri dengan megah, sebuah masjid yang nantinya akan menjadi pusat penyebaran agama Islam. Bagaimana anak-anak? Sudah pernah melihat tata letak kota lain sebelum Yogyakarta belum? Pasti bagi anak-anak yang sudah pernah melihat kota lain selain kota Yogyakarta akan menemukan hal yang serupa. Dan itulah menjadi bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Baik, anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah 3 Depok. Pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas bersama tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sekian pelajaran kita pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Rizka akhiri, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga semangat belajarnya. Bu Rizka akhiri, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.